Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Anissa Wulandari dari kelas A Prodi Bisnis Digital. Di sini saya ingin memaparkan fungsi manajemen. Baik, di sini saya akan memaparkan fungsi manajemen dari usaha fotografi dan videografi. Baik, untuk yang pertama itu mengenai perencanaan atau planning, bagaimana Bapak membuat perencanaan agar usaha yang Bapak jalani bisa berkembang dengan baik. Selama 15 tahun usaha saya berdiri khususnya bidang fotografi dan videografi. Untuk berkembang seperti saat ini tentunya banyak aspek-aspek yang kita lalui dan juga suka dan dukanya. Tapi selama kita terus betul-betul ingin bekerja, tentunya akan memenuhi hasil. Salah satunya paling utama harus kita jaga adalah berkomitmen dengan konsumen. Dan yang kedua, mengerjakan pekerjaan tersebut tentunya harus kita selesaikan tepat pada waktunya. Dan yang paling utama adalah kita harus selalu mengupgrade atau berusaha mendapat informasi yang terbaru di bidang fotografi dan videografi. Salah satunya dengan menggunakan sosial media atau teknologi di era digital seperti ini. Untuk yang kedua yaitu mengenai pengorganisasian. Bagaimana Bapak mengatur atau membagi tugas kepada para pekerja di usaha Bapak ini? Tentunya cara saya membagi tugas kepada beberapa karyawan-karyawan saya. Salah satu contoh terkecil misalnya ketika banyak proyek, khususnya di acara-acara wedding, tentunya para karyawan saya itu kan sudah diberikan tugas, misalnya si A lokasinya di sini, si B lokasinya di sini, dan selalu kita tekankan agar mereka tiba tepat pada waktunya supaya tidak telat. Dan yang kedua, tentunya dalam setiap pekerjaan yang mereka jalankan tentunya tidak lepas dari pengawasan saya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, itu mengenai pengarahan. Bagaimana cara Bapak memberikan instruksi bekerja secara efektif dan efisien kepada para pekerja? Dalam bekerja, setiap karyawan-karyawan saya sebelum melakukan pekerjaan tentunya ada beberapa arahan-arahan yang selalu saya berikan atau wejangan-wejangan. Misalnya untuk bagian yang di fotografi, tentunya pengarahan saya berikan bagaimana caranya selalu memperhatikan angel-angel agar gambarnya menarik. Begitu juga di videografi dan finishing di bagian editor, bagaimana menyelesaikan pekerjaan tersebut lebih cepat, tepat waktu, tentunya dengan tetap mengedepankan kualitasnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Mengenai pengendalian dan pengawasan, bagaimana cara Bapak memberikan pengawasan dan pengendalian kepada pekerja, apakah sudah sesuai atau tidak dengan yang mereka kerjakan? Setiap karyawan-karyawan saya berada di lapangan atau di lokasi dalam melakukan pekerjaannya, tentunya saya tidak melepas mereka begitu saja. Saya terus berkomunikasi, memberikan arahan, petunjuk, dan saya selalu mengingatkan apabila ada kesulitan dan pada saat saya tidak ada di lokasi juga, tentunya mereka tetap harus berkomunikasi dengan saya. Apalagi setelah pekerjaannya selesai, tentunya data-data mereka itu saya cek kembali, dan apabila ada yang salah tentunya saya berikan pengarahan, misalnya angelnya harus begini, terus pencahayaan atau lightingnya kurang, sampai betul-betul mereka memahami supaya semua tetap bersinergi dengan apa yang saya inginkan. Jadi itulah tadi hasil wawancara pemaparan dari Bapak yang pemilik usaha fotografi dan videografi di Kota Parepare. Dan untuk Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.